sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang alat pelindung diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri atau bisa disebut dengan APD. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa saja alat-alat pelindung diri? Nggak tahu nih. Karena itu, simak videonya ya. Nah, di sini ada perlengkapan dan pakaian pelindung. Menurut hierarki upaya pengendalian diri atau controlling, alat pelindung diri sesungguhnya merupakan hierarki terakhir dalam melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dari potensi bahaya yang kemungkinan terjadi pada saat melakukan pekerjaan setelah pengendalian teknik dan administratif tidak mungkin lagi diterapkan. Ada beberapa jenis alat pelindung diri yang mutlak digunakan oleh tenaga kerja pada waktu melakukan pekerjaan dan saat menghadapi potensi bahaya karena pekerjaannya, antara lain seperti topi keselamatan, safety shoes, sarung tangan, pelindung pernapasan, pakaian pelindung, dan sabuk keselamatan. Jenis alat pelindung diri yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya yang dihadapi serta sesuai dengan bagian tubuh yang perlu dilindungi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 12 mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri. Pada pasal 14 menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan secara cuma-cuma sesuai alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk yang diperlukan. Potensi bahaya yang kemungkinan terjadi di tempat kerja dan dapat dikendalikan dengan alat pelindung diri di antara lain. Yang pertama, terjatuh, terpleset, kejatuhan benda, terantuk. Yang kedua, terpapar sinar matahari dan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, kontak dengan bahan kimia, baik padat maupun cair. Yang keempat, terpapar kebisingan dan getaran. Yang kelima, terhirup gas, uap, debu, mist, foam, dan partikel cair. Yang keenam, kemasukan benda asing, kaki tertusuk, terinjak benda tajam. Berikut jenis-jenis alat pelindung diri. Bagian badan yang perlu dilindungi adalah kepala, alat pernapasan, alat pendengaran, alat penglihatan, kulit kaki, maupun tubuh pada umumnya. Beberapa perlengkapan dan pakaian pelindung diri bagi pekerjaan antara lain: 1. Pelindung kepala atau helm, topi, dan tutup kepala. Helm yang keras dan bagian dalam helm yang dipasangi bantal yang empuk dan nyaman, berfungsi untuk melindungi kepala dari cedera akibat terjatuhnya benda. Helm digunakan untuk melindungi kepala dari benturan. Topi digunakan untuk melindungi kepala dari api, debu, uap, dan iklim yang buruk. Sedangkan tutup kepala untuk menjaga kebersihan rambut. Tindakan pekerja yang mengabaikan aturan penggunaan alat pelindung kepala memicu peningkatan angka cedera kepala pada pekerja. Nah, yang kedua ada pelindung tangan atau sarung tangan. Merek sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari berbagai luka dan lecetan akibat sayatan, tertusuk benda runcing, panas, dingin, radiasi, bahan kimia, dan reaksi kimia. Selain itu, sarung tangan juga melindungi tangan terhadap benda bertemperatur panas atau dingin. Bahan yang dapat digunakan sebagai sarung tangan antara lain: A.
Katung dan wool untuk melindungi dari panas, api, dan dingin. B. Kulit untuk melindungi dari panas, listrik, luka, dan lecet. C. Karet klaim dan sintetik untuk melindungi dari kelembapan, air, dan bahan kimia. D. Polivinil klorida untuk melindungi dari zat kimia, asam kuat, dan oksidator. Jenis pelindung tangan dibedakan menjadi 4, yaitu A. Sarung tangan biasa atau gloves. B. Minten, yaitu sarung tangan dengan ibu jari terpisah, sedangkan 4 jari lainnya menjadi satu. C. Hand pad, yaitu alat pelindung tangan hanya melindungi telapak tangan. D. Sleeve, yaitu alat pelindung dari pergelangan tangan sampai tangan, biasanya digabung dengan sarung tangan. Nah, yang ketiga ada pelindung kaki atau sepatu bot dan sepatu keamanan. Sepatu pelindung dapat terbuat dari kulit yang pada bagian ujungnya diberi pad pengeras untuk melindungi kaki dari cedera akibat kejatuhan benda berbobot besar. Bagian sol sepatu pelindung terbuat dari bahan anti minyak atau anti lemak agar pengguna tidak terpleset. Sepatu bot digunakan untuk pekerja yang bekerja di tempat yang basah dan di tempat terbuka. Cedera pada kaki dapat digolongkan menjadi A. Tersandung, tergilas, atau kejatuhan benda keras. B. Terpotong, teriris atau tergores benda tajam atau tertusuk benda runcing. C. Terpleset atau tergilir pada permukaan lantai yang licin. Dan D. Terbakar karena bahan kimia atau bahan mudah terbakar. Nah, yang keempat ada pelindung wajah. Alat pelindung wajah yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian wajah terutama mata terbagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Kacamata pelindung yang digunakan untuk melindungi mata pekerja dari percikan berbahaya. Pekerja di bagian gerindra sering menggunakan kacamata pelindung samping. B. Google atau kacamata renang yang digunakan oleh pekerja yang mengalami gangguan penglihatan. C. Tameng muka, yaitu alat pelindung terhadap percikan partikel, percikan api, atau percikan bahan cair yang digunakan oleh pekerja yang mengalami gangguan penglihatan. D. Perisai eyelash, yaitu alat pelindung yang digunakan oleh pekerja pengelasan dan berfungsi untuk melindungi dari radiasi sinar dan percikan api serta tidak tembus cahaya. Alat ini memiliki bagian kaca bening sebagai bagian untuk melihat benda dan kaca hitam di bagian luar yang tidak tembus cahaya. 5. Pelindung wajah dan mata atau facial. Alat pelindungan wajah dan mata merupakan persyaratan khusus bagi pekerja di laboratorium, terutama saat bekerja dengan bahan kimia. Alat ini digunakan untuk melindungi wajah dan mata dari tumpahan bahan kimia, uap kimia, dan radiasi. Pelindungan wajah dan mata atau facial terdiri atas kacamata pelindung, pelindung muka, dan pelindung mata khusus yang menyatu dengan masker untuk melindungi wajah dan mata terhadap radiasi dan laser. Yang keenam, pelindung telinga. Bentuk dan jenisnya dipilih menyesuaikan dengan tingkat kebisingan di tempat kerja. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi telinga dari bahaya kebisingan dan percikan api serta benda-benda berbahaya. Secara umum, pelindung telinga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Sumbat telinga atau bisa disebut dengan earplug, yaitu alat pelindung telinga yang pemakaiannya disumbatkan ke dalam telinga. B. Penutup telinga atau earmuff, yaitu berupa cawan atau cup berisi busa atau foam yang berfungsi menyerap suara yang berfrekuensi tinggi. Yang ketujuh, perlindungan pernafasan. Perlengkapan ini berfungsi memberikan perlindungan terhadap organ pernafasan akibat pencernaan udara, antara lain oleh debu, serat debu, uap, dan kekurangan oksigen. Alat perlindungan pernafasan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi A. Pelindung pernafasan yang berfungsi memurnikan udara atau air purifying respirator. Yang B. Perlindungan pernafasan yang berfungsi memasukkan oksigen atau udara, air supplying respirator. Yang kedelapan, pelindung tubuh atau rompi. Alat pelindung ini digunakan untuk melindungi tubuh dari radiasi sinar,
radiasi panas, radiasi listrik, dan tiupan angin. Yang kesembilan, tali pengaman. Alat ini berfungsi untuk pengamanan pekerja yang bekerja di ketinggian. Penggunaan alat ini diwajibkan pada ketinggian lebih dari 2 meter. Tali pengaman atau sabuk pengaman juga harus digunakan oleh pekerja yang mengemudikan alat transportasi. Yang ke-10, ikatan tali keselamatan. Ikatan ini merupakan untayan ikatan tali yang dihubungkan pada tali keselamatan. Untayan tali keselamatan banyak digunakan oleh pekerja yang bekerja di puncak ketinggian. Untayan tali ini dapat menopang tubuh pekerja agar tidak terhempas jatuh ke tanah pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Oke, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.